Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktaviani. Di sebelah saya bersama Ade Destriansyah. Untuk kesempatan podcast kali ini kami akan membahas seputaran pendengaran dan alat bantu dengar. Oke, sebelum kita membahas tentang seputaran pendengaran dan alat bantu dengar, kali ini kita akan bertanya untuk profil dan perusahaannya. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang pendengaran dan alat bantu dengar. Perkenalkan, nama saya Ade Destriansyah. Saya lulusan sekolah audiologis dan saya bekerja di Pusat Alat Bantu Dengar Magahiring. Dan kebetulan diberi kesempatan dan kepercayaan untuk bekerja sama dengan klinik Mamikasa. Jadi kita bekerja sama dengan klinik Mamikasa, tempatnya kita gabung dan kita berada di lantai 2 dan semoga kedepannya kita terus bekerja sama. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ade. Ini pertanyaan ada yang teman-teman yang tidak tahu. Jadi kita mau bertanya, untuk audiologis itu sebenarnya apa sih maksudnya? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk audiologis sendiri memang pada umumnya orang pada nggak tahu gitu kan. Ya. Jadi saya sedikit menjelaskan bahwa audiologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pendengaran. Jadi bagaimana cara proses kita mendengar, kemudian organ-organ apa aja yang ada pada telinga, kemudian apa aja gangguan yang ada pada pendengaran, kemudian bagaimana cara habilitasi dan rehabilitasi pada pendengaran itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini pertanyaan saya, apa saja pengetahuan tentang pendengaran itu? Oke, kalau untuk pendengaran itu kita harus tahu pertama itu organ-organnya, kemudian bagian-bagiannya. Jadi kalau untuk pendengaran sendiri kan ada bagian telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Jadi setiap bagian itu, jadi ada organ-organnya. Jadi dimana ketika setiap organ itu mengalami gangguan, maka disitulah kita mengalami yang namanya gangguan pendengaran. Oke, jadi untuk pemeriksaannya itu dilakukan pemeriksaan apa saja? Ya, kalau untuk pemeriksaan pada umumnya untuk pertama kali biasanya dilakukan otoskopi, kemudian buat ngecek telinga bagian luarnya apakah ada kotoran apa enggak di yang telinganya, kemudian dilanjutkan ke timpanometri, itu buat ngecek di telinga bagian tengahnya, kemudian baru dilakukan tes sesuai sama umur. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, kita dilanjutkan untuk pemeriksaannya itu biasanya sesuai sama umur. Anak-anak dan dewasa, karena pemeriksaan anak-anak itu biasanya dilakukan untuk pemeriksaannya yang objektif. Jadi contoh pemeriksaan itu biasanya OAE, auto acoustic emission, buat mengetahui kokleanya, kemudian baru dilanjutkan ke BERA dan ISSR, itu anak-anak. Dan kemudian kalau untuk untuk orang dewasa biasanya dilakukan pemeriksaan audiometri. Jadi seperti itu untuk pemeriksaannya sendiri. Biasanya untuk hasil pemeriksaan itu adalah salah satu patokan bagaimana cara kita melakukan fitting alat bantu dengar. Oke, berarti jelas banget ya yang sudah dijelaskan dengan Pak Ade. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Banyak teman-teman yang nggak tahu tentang apa itu ABD itu. Oke, jadi kalau untuk ABD sendiri itu sesuai sama namanya. Jadi namanya ABD itu adalah alat bantu dengar. Jadi yang berfungsi untuk membantu dalam pendengaran, membantu dalam berkomunikasi agar lebih lancar. Iya, segitulah. Pokoknya alat bantu dengar gitu ya maksudnya. Oke, untuk prosedurnya ini Pak ya, memilih dan pemasangannya itu bagaimana? Nah, ini sangat penting yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hasil dari pemeriksaan baik itu anak-anak maupun dewasa ini merupakan salah satu syarat fitting dari alat bantu dengar. Karena ketika pada saat kita menggunakan alat bantu dengar, jika tidak sesuai sama gangguan yang kita alami, itu biasanya pasien itu mengalami yang namanya suaranya didengar itu tidak nyaman. Tapi ketika dilakukan fitting sesuai sama gangguannya, itu biasanya pasien merasa nyaman sama suara yang dia dengar.
Next, untuk pertanyaan selanjutnya, jenis-jenis ABD itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Kalau untuk jenis-jenisnya itu ada 3. Jadi ada yang BTE, behind the ear, jadi dia di belakang telinga, itu yang gede. Kemudian ada RIC, receiver in the canal, jadi alat amplifikasinya itu ada di dalam liang telinga. Dan satu lagi itu ada yang paling kecil, itu ada yang CIC atau IDE, in the ear, jadi dia memang di dalam liang telinga sini dicetak di ukurannya. Itu untuk jenis-jenisnya. Dan kemudian biasanya kita selalu menyesuaikan sama kegunaan. Biasanya kalau untuk yang anak-anak kita anjurkan untuk pemakaian yang BTE, yang behind the ear. Dan biasanya kalau untuk orang yang masih bekerja pengen terlihat stylish atau malu kalau pakai yang gede, kita biasanya anjurkan pakai yang kecil, yang IDE, tapi itu menyesuaikan sama gangguannya, seperti itu. Oke, next, kalau untuk ABD itu sendiri, bagaimana cara perawatan yang tepat dan benar? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat penting ya. Iya, benar. Jadi alat bantu dengar itu bisa dikatakan sama-sama handphone ya, elektronik. Jadi dia sensitif yang namanya kena air, kemudian atau jatuh. Jadi bagaimana cara perawatannya, yang pasti jangan sampai kena air, kemudian juga jangan sampai jatuh, karena ketika alat itu udah terjadi yang seperti itu atau human error, biasanya kemungkinan besar alatnya bisa cepat rusak ya. Itu untuk perawatannya. Dan mungkin kalau untuk bagian luarnya atau casingnya itu bisa digosok pakai brush. Nanti biasanya setiap pembelian alat bantu dengar kita selalu kasih juga brush untuk pembersihnya. Dan kalau untuk bagian air tipnya, kalau kotor itu bisa dibersihin pakai alcohol swab. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini penting banget juga ya. Jika membeli ABD, apa saja pelayanan yang didapat dari perusahaan? Ya benar. Dapat Biasanya apa kan pada saat kita membeli, otomatis kita mikirnya udah ini barang kita, jadi kita kalau ada apa-apa kita bingung mau kemana. Tapi kalau untuk di perusahaan kita pastiin kalau seandainya setiap pembelian alat di kita, kalau seandainya memang alatnya rusak, silahkan kembali ke kita cek untuk alatnya. Kalau seandainya memang alatnya mati secara tiba-tiba di luar human error, itu kita full cover. Jadi emang alatnya bergaransi sesuai sama garansi selama 2 tahun. Kemudian alatnya mati tiba-tiba, datang aja, nanti kita bisa cek, kita bisa langsung servis dan tanpa dipungut biaya. Wow. Garansinya itu enak ya kalau kayak gitu, full ya. Iya benar. Dan selain garansi, biasanya juga kita ada yang namanya fitting ulang seumur hidup. Dalam artian ketika seandainya memang kedepannya setelah pemakaian 2 tahun, 3 tahun beli alat di kita, kemudian pendengarannya, kesehatannya turun, otomatis pendengarannya turun, itu tinggal datang aja lagi ke kita fitting ulang alatnya, kemudian kita sesuaikan lagi sama gangguannya. Jadi pasien tetap nyaman dengan suara yang sesuai sama gangguannya. Itu yang paling penting. Wow, keren banget ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pendengarannya kurang, bisa langsung datang di klinik Pak Mikasa. Di sini sudah ada, bisa cek pendengaran kalian dan juga bisa membeli alat untuk gangguan alat pendengaran itu sesuai keluhan teman-teman semua. So, jangan lupa mampir di klinik Mamikasa. Salam sehat dari klinik Mamikasa. Oke, untuk podcast kali ini sama Bapak Ade, terima kasih Pak ya untuk sama-sama. waktunya. Lain kali nanti bakalan kita podcast lagi ya. Boleh. Untuk tema-tema ataupun topik selanjutnya tentang ABD. Jadi buat teman-teman yang mau cek telinga untuk pendengaran kalian ataupun mau beli alat bantu dengar, bisa langsung di klinik Mamikasa. Atau bisa langsung nanti naik ke atas di lantai 2 ketemu sama Bapak Ade ya. Jadi terima kasih buat waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Oke, kita undur diri dulu, podcast kali ini selesai sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.